Saya tambahkan juga, klik di sini untuk menambahkan kategori. Saya sesuaikan dulu dengan formatnya menggunakan CSS style yang sudah ada. Jadi di sini sekali lagi dengan menggunakan fasilitas CSS kita dapat membuat format dengan cepat. Perhatikan, saya hubungkan teks ini dengan tambah kategori .php, kemudian saya tentukan juga parameternya. Parameter ini adalah variabel yang nantinya akan dibawa pada saat target dipanggil, sehingga variabel ini nantinya dapat diolah pada halaman atau dokumen targetnya. Baiklah, jadi ketika user nanti klik pada teks ini, maka secara otomatis akan dipanggil tambah kategori .php. Selanjutnya perhatikan, saya tandai ini, kemudian Anda lihat di sini saya akan menampilkan bagian HTML. Blok hitam ini adalah bagian yang tadi saya tandai pada bagian desainnya. Saya ingin menambahkan script PHP di sini atau kode dari PHP-nya. Perhatikan baik-baik. Ini adalah tanda dari dimulainya sebuah kode PHP. Untuk beberapa hal yang tidak dapat kita lakukan dari sisi desainnya, kita harus membuka kode HTML-nya, kemudian melakukan edit secara manual seperti yang saya lakukan ini. Kita bisa berpindah dari tampilan desain ke tampilan kodenya secara interaktif. Jika Anda klik misalnya tabel ini, kemudian saya tampilkan HTML-nya, maka dengan jelas dapat dilihat bagian yang saya blok tadi. Hal ini akan memudahkan kita untuk menyisipkan kode pada bagian-bagian tertentu dari halaman web yang sedang kita bangun. Jika Anda perhatikan, sudah ada icon PHP yang menandakan bahwa pada bagian itu ditambahkan kode PHP. Kode-kode ini saya maksudkan untuk mengatur tampilan bagian mana dari dokumen tadi yang ditampilkan dan mana yang tidak. Perhatikan posisi kode PHP-nya. Perhatikan misalnya saya kembali ke kodenya. Di sini saya mencoba mengatur bagian mana yang ditampilkan dan bagaimana yang tidak sesuai dengan interaksi dengan user dan kondisi database pada saat itu. Misalnya ketika belum ada data pada tabel kategori, maka akan ditampilkan belum ada kategori. Namun ketika record-recordnya sudah ada, maka halaman ini dapat menampilkannya. Disinilah saya melakukan atau menggunakan perintah if untuk menyeleksi kondisi dari database, kemudian menampilkannya dalam halaman web. Logikanya sederhana sekali. Ketika recordnya lebih dari 0, artinya pada tabel kategori terdapat record atau data, maka bagian kategori ini akan ditampilkan beserta record-record yang ada. Sederhana sekali. Dengan contoh-contoh yang sederhana ini, Anda akan lebih mudah memahami proses kerja dari Macromedia Dreamweaver
database MySQL dan juga kode-kode PHP yang ditambahkan atau disisipkan di sini. Untuk dapat mengerti dengan baik kode-kode dan logika program, Anda sebaiknya mempelajari teknik pemrograman dasar tentang logika selection, looping, dan sebagainya. Ini dapat Anda pelajari pada teknik pemrograman. Walaupun pada Macromedia Dreamweaver sudah sangat dibantu kita melakukan proses desain secara sangat dinamis, namun tetap saja kita membutuhkan keterampilan untuk memasukkan kode-kode pada bagian tertentu dari halaman web tersebut. Baik, kemudian saya akan simpan halaman ini atau halaman daftar kategori ini beserta kode-kode yang sudah ditambahkan di dalamnya. Mari kita coba. Untuk mencoba ini, saya coba aktifkan Microsoft Internet Explorer. Mungkin tidak langsung benar apa yang kita kerjakan, namun kita harus sering berpindah dari Internet Explorer ke Dreamweaver, memperbaiki kesalahan, kemudian melihat kembali hasilnya hingga didapatkan hasil sesuai yang kita harapkan. Baiklah, ini adalah login untuk admin. Saya coba login dengan nama user admin dan password admin sesuai dengan yang sudah kita tambahkan pada database MySQL. Oke, saya coba login. Perhatikan, ini adalah halaman awal dari main PHP. Kemudian ketika saya klik kategori, perhatikan, pesan yang ditimbulkan adalah belum ada kategori di database. Klik di sini untuk menambahkan kategori. Pesan ini ditampilkan karena memang belum ada satu record pun dalam database daftar kategori pada database MySQL-nya. Jadi di sini untuk menambah kategori Anda tinggal klik untuk menambah kategori, tambahkan beberapa kategori, kemudian nanti Anda akan melihat bahwa sudah terdapat beberapa kategori yang Anda masukkan. Baiklah, demikian proses demo untuk membuat fasilitas daftar kategori.